Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya anak-anak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah yang Maha Kuasa. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu dalam channel YouTube Taning Edukasi by Nur Insani Haris dalam mata pelajaran prakarya kelas 12 dengan materi hidroponik. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah mendengar istilah tentang hidroponik? Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika kalian pertama kali mendengarkan kata hidroponik? Nah, jadi sebenarnya istilah hidroponik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya kerja, daya, ataupun cara. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hidroponik adalah suatu metode bercocok tanam tanpa menggunakan media berupa tanah, melainkan kita bercocok tanam dengan menggunakan larutan mineral bernutrisi atau bahan lainnya yang mengandung unsur hara sebagai pengganti media tanah tersebut. Ada beberapa kelebihan bertanam dengan sistem hidroponik ini. Antara lain, yang pertama, ramah lingkungan. Mengapa ramah lingkungan? Karena kita tidak menggunakan pestisida atau obat hama yang bisa merusak tanah. Yang kedua, menanam dengan cara hidroponik ini bersifat praktis. Kenapa disebut praktis? Karena kita tidak perlu menggunakan media tanah dan juga tidak membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya, kita bisa memeriksa akar tanaman secara periodik untuk memastikan pertumbuhannya. Selanjutnya, pemakaian airnya lebih efisien karena kita tidak perlu menyiram tanaman ini setiap hari. Yang kelima, pertumbuhan tanaman menjadi lebih cepat. Selanjutnya, dapat ditanam kapan saja, jadi dia tidak mengenal musim. Itu beberapa kelebihan dari bercocok tanam dengan cara hidroponik. Adapun kelemahan dari hidroponik ini, yaitu ketersediaan dan pemeliharaan perangkat hidroponik agak sulit, serta memerlukan keterampilan khusus untuk menimbang dan meramu bahan kimia yang digunakan untuk bercocok tanam secara hidroponik ini. Selanjutnya ada beberapa tanaman yang bisa kita tanam secara hidroponik. Ada 4 jenis ya. Yang pertama itu ada jenis sayuran, contohnya sayur selada, bayam, dan kangkung. Yang kedua, jenis buah, contohnya yaitu buah tomat, buah melon, buah lombok, atau cabai. Yang ketiga yaitu jenis tanaman hias, seperti bunga krisan, bunga anggrek, kaladium, dan bunga kaktus. Yang terakhir yaitu herbal, contohnya seperti seledri, mint, dan lain sebagainya. Jenis-jenis sistem hidroponik. Yang pertama itu adalah sistem sumbu, di mana sistem sumbu ini merupakan salah satu sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik karena tidak memiliki bagian yang bergerak sehingga tidak menggunakan pompa ataupun listrik. Sistem sumbu merupakan sistem yang pasif dalam hidroponik. Kenapa pasif? Karena akar tanaman itu tidak bersentuhan langsung dengan air. Dinamakan sistem sumbu karena dalam pemberian asupan nutrisi, dia melewati akar tanaman disalurkan dengan media atau bantuan berupa sumbu. Nah, sistem sumbu ini kurang efektif untuk tanaman yang membutuhkan banyak air. Sistem sumbu ini cocok untuk pemula atau yang baru mencoba menggunakan sistem hidroponik. Sistem sumbu menggunakan prinsip kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Jadi, kapilaritas itu
menggunakan sumbu sebagai penyambung atau jembatan pengalir air nutrisi dari wadah penampung air ke akar tanaman. Sumbu yang digunakan dalam sistem ini biasanya berupa kain flanel atau bahan lainnya yang bisa menyerap air. Yang kedua ada sistem rakit apung. Sistem rakit apung ini adalah sistem yang paling sederhana dari semua sistem hidroponik aktif. Jadi kalau yang pertama tadi sistem sumbu itu dia adalah sistem hidroponik pasif. Sedangkan kalau sistem rakit apung itu adalah sistem hidroponik aktif, namun yang paling sederhana. Cukup mudah digunakan karena tidak membutuhkan alat yang terlalu banyak. Yang dibutuhkan box atau wadah yang dapat terbuat dari bahan plastik, styrofoam, dan aerator. Hidroponik rakit apung ini merupakan pengembangan dari sistem bertanam hidroponik yang dapat digunakan untuk kepentingan komersial dengan skala besar ataupun skala rumah tangga. Ada sistem NFT atau Nutrient Film Technique System. NFT adalah teknik hidroponik di mana aliran air yang sangat dangkal, air yang mengandung semua nutrisi terlarut diperlukan untuk pertumbuhan tanaman yang kembali beredar melalui akar tanaman di sebuah alur kedap air. Tanaman tumbuh dalam lapisan polietilen dengan akar tanaman terendam dalam air yang berisi larutan nutrisi yang disirkulasikan secara terus-menerus dengan pompa. Sistem ini tidak menggunakan media tanaman apapun. Nutrisi yang diperoleh langsung dari air, akar tanaman langsung bersentuhan dengan air, tanpa campuran media tanam yang lainnya. Yang keempat ada sistem irigasi tetes, di mana sistem irigasi tetes ini merupakan salah satu sistem hidroponik yang menggunakan teknik yang menghemat air dan pupuk dengan meneteskan larutan secara perlahan langsung pada akar tanaman. Sistem irigasi tetes ini disebut juga dengan sistem vertigasi karena pengairan dan pemberian nutrisinya dilakukan secara bersamaan. Sistem irigasi tetes, sistem hidroponik yang paling sering digunakan di dunia, mulai dari hobi hingga skala komersil. Kelima, ada sistem pasang surut, di mana sistem pasang surut merupakan salah satu sistem hidroponik dengan prinsip kerja yang cukup unik. Mengapa? Karena dalam sistem hidroponik ini, tanaman mendapatkan air, oksigen, dan nutrisi melalui pemompaan dari bak penampung yang dipompakan ke media yang nantinya akan dapat membasahi akar pasang. Ini dilakukan dengan pompa air yang dibenamkan dalam larutan nutrisi yang dihubungkan dengan timer atau pengatur waktu. Ketika timer menghidupkan pompa, larutan nutrisi hidroponik akan dipompa ke grow tray atau keranjang. Ketika timer mematikan pompa air, larutan nutrisi akan mengalir kembali ke bak penampungan. Timernya diatur dapat hidup beberapa kali dalam sehari, tergantung ukuran dan tipe tanaman, suhu kelembaban dan tipe media pertumbuhan yang kita gunakan. Yang terakhir atau yang keenam ada sistem aeroponik. Nah, sistem aeroponik ini merupakan cara bercocok tanam dengan menyemprotkan nutrisi ke akar tanaman. Nutrisi yang disemprotkan mempunyai bentuk seperti kabut. Aeroponik adalah suatu sistem penanaman sayur yang paling baik dengan menggunakan udara dan ekosistem air tanpa menggunakan tanah. Teknik ini merupakan metode penanaman hidroponik dengan menggunakan bantuan teknologi. Nah, jadi ada 6 jenis-jenis sistem hidroponik ini. Silakan dipelajari. Beberapa media tanam yang biasa digunakan dalam budidaya tanaman menggunakan sistem hidroponik. Di sini hanya 3 yang Ibu contohkan, sebenarnya ada banyak ya. Jadi contohnya itu adalah rockwool. Nah, rockwool ini adalah media semai dan media tanam yang paling baik dan cocok untuk tanaman berupa sayuran. Rockwool dapat menghindarkan dari kegagalan semai akibat bakteri
dan cendawan penyebab layu pada tanaman. Selanjutnya ada gabus atau styrofoam. Jadi pada awalnya media tanam styrofoam ini hanya digunakan sebagai aklimatisasi bagian tanaman sebelum ditanam di lahan yang luas. Namun saat ini gabus ini digunakan sebagai salah satu campuran untuk meningkatkan porositas pada media tanam. Yang ketiga ada coconut coir atau sabut kelapa. Ini sudah sangat familiar ya di kalangan kita. Jadi sabut kelapa ini dia bisa digunakan juga sebagai media tanam untuk tanaman hidroponik. Nah, sabut kelapa ini adalah bahan sisa setelah serat telah dihapus dari kulit terluarnya dari kelapa. Nah, sabut kelapa ini bisa bersimbiosis dengan jamur Trichoderma yang berfungsi sebagai pelindung akar dan merangsang pertumbuhan akar. Jadi sangat bagus digunakan juga untuk sistem hidroponik. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai hidroponik. Sekarang silakan kalian mengerjakan tugas pertama, yaitu menurut kalian bagaimanakah peluang usaha budidaya tanaman pangan dengan teknik hidroponik di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian? Silakan kalian tinggalkan jawabannya di kolom komentar. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran di channel YouTube Taning Edukasi pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Akhir kata kita ucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.